Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita bersyukur kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Walaupun secara online. Kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan lagu pembuka dari NR 4 ayat 1 dan 2. Allah hadir di sini. Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pagi ini nas pembimbing diambil dari Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kita menyambutnya dengan NR nomor 27, sandar pada tangan yang kekal. Pada tangan yang kekal.
Hukum Tuhan pagi ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tercantum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu, kini kita saatnya untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu pada kami hingga saat ini, sehingga kami dapat beribadah saat ini. Tuhan, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami, juga pelanggaran kami di hadapan-Mu, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah diambil dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sedangkan petunjuk hidup baru diambil dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Silakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan lagu dari NR nomor 150, Firman Kehidupan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Engkau menyertai, Engkau memberkati dari awal hingga selesai ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini,
Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 21 sampai yang ke-31. Saya akan membacakannya buat kita demikian. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadi hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian, satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang telah membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Selamat beribadah buat kita semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Sebagaimana tema kita hari ini adalah Allah sumber kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihannya. Sekalipun bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tetapi Allah sangat mengasihi. Terbukti Bapak Ibu ketika mereka berada di Babel menjadi tawanan, Allah memakai hambanya yaitu Yesaya untuk menyuarakan apa yang hendak disampaikan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini kita melihat bagaimana seruan Yesaya kepada umat Allah di Babel. Kenapa Bapak Ibu? Karena bangsa Israel yang menjadi tawanan di Babel sudah tidak peduli akan Allah. Mereka seakan-akan lupa kepada Allah, mereka seakan-akan marah kepada Allah dan mereka mengira bahwa Allah meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka di sana memang bisa melakukan segala aktivitas mereka mencari nafkah dan berusaha, tetapi satu hal yang menjadi ketidakberdayaan mereka, satu hal yang tidak bisa mereka lakukan yaitu kekeringan rohani mereka. Mereka kering rohani, iman mereka diragukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang di sekeliling mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Tetapi walaupun mereka di tengah-tengah penyembah-penyembah berhala, mereka tidak mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan setiap persoalan mereka ini. Malahan tak peduli, malahan biasa-biasa saja. Maka datanglah Yesaya untuk menguatkan, untuk memberikan semangat kepada umat Allah, bahkan memberikan harapan supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan.
berita sukacita ini, keselamatan dan penghiburan ini disampaikannya kepada umat, supaya umat mau kembali kepada Allah. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Yesaya kepada mereka. Dalam bacaan kita hari ini kita dapat melihat, ya, di ayat yang ke-21 sampai yang ke-24, intinya adalah bahwa Allah itu berkuasa. Ia menyampaikan kepada umat Allah supaya menjadi orang-orang yang ingat akan karya-karya Allah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini mengatakan bahwa tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan, Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman, Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadi hakim-hakim dunia sia-sia saja. Bapak Ibu, di sini Yesaya mengartikan, menguatkan umat Allah yang ada di Babel supaya mereka dibukakan penglihatannya, dibukakan pendengarannya, dibukakan pengetahuannya, pengertiannya tentang Allah. Ya, supaya mereka menyadari bahwa karya Allah itu sungguh ada di dalam kehidupan mereka. Allah lebih berkuasa dengan apapun. Sekalipun yang ada di sekeliling mereka merasa lebih besar, dan iman mereka terus-menerus merosot, Yesaya menyampaikan supaya mereka mengingat akan Allah, karena karya Allah itu lebih sungguh besar dari apapun. Kemudian Bapak Ibu, juga Yesaya menyampaikan bahwa Allah itu tiada bandingannya. Ya, yang kedua, tiada bandingan Allah. Ya, kita dapat melihat di ayat yang selanjutnya, di ayat 25 dan 26. Yesaya mengarahkan umat Allah untuk melihat sekeliling mereka. Sekalipun kita mungkin melihat benda-benda itu terasa kagum, bahkan ada banyak orang-orang yang percaya bahwa dan menjadikan itu adalah sebagai dewa untuk menentukan masa depan seseorang. Tetapi yang lebih besar, yang lebih berkuasa dan yang tak tertandingkan hanya Tuhan saja. Persoalan apapun yang dialami oleh bangsa saat ini, Allah mau supaya mereka kembali dengan keyakinan, dengan kuasa daripada Tuhan. Allah mampu menolong mereka. Allah sungguh tidak tidur dengan keadaan mereka, dengan persoalan mereka, dan dengan apa yang menjadi keterpurukan iman mereka. Yesaya di sini dipakai oleh Tuhan dengan secara luar biasa, Bapak Ibu, untuk menyampaikan kepada umat Allah. Yesaya juga menyuarakan bahwa pertolongan Tuhan itu kekal dan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya di sini mengatakan bahwa sebagai umat pilihan Allah, jangan lemah. Tuhan adalah kekal. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi yang diberikan kekuatan yang baru adalah bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Sumber kekuatan yang baru itu adalah daripada Tuhan sendiri. Apa yang dialami saat ini, jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Jangan gampang berputus asa. Allah akan memberikan pemulihan kepada yang menanti-nantikannya. Pemulihan yang diberikan oleh Tuhan bukanlah semata-mata karena kekuatan, bukan karena ketaatan, bahkan kebaikan umat, tetapi karena anugerah Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Yesaya menyampaikan semua ini supaya mereka berbalik kepada Allah, supaya mereka mengingat kembali, merenungkan kembali apa yang menjadi karya Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Supaya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan bangsa Israel. Bagi kita juga pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tak terasa dalam segala pencobaan, kesulitan, permasalahan hidup kita sudah dapat melewati 2020, dan tak terasa
1 bulan akan kita lewati 2021. Semua karena anugerah Tuhan, semua karya Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Maka untuk itu Allah mau kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam menghadapi dan menyelesaikan segalanya. Yang segalanya apa Bapak Ibu? Segala persoalan, kesulitan, pencobaan yang kita alami. Sebab apa? Sebab hanya Tuhanlah yang mampu memberikan jalan yang benar dan jalan yang terbaik. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tiada masalah tanpa jalan keluar. Untuk itu mari jangan kita menyerah dengan apapun yang menjadi keadaan kita. Bahkan keputusasaan, kekhawatiran kita lebih daripada iman kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita lebih besar, bahwa Tuhan kita itu lebih kuat dari apapun. Dia adalah sumber kekuatan. Maka dengan keyakinan kita bahwa Tuhan akan campur tangan di dalam persoalan hidup kita. Yang kedua adalah Bapak Ibu, Allah mau kita menggantungkan pengharapan dan keyakinan kita kepada kuasa dan pertolongan Tuhan saja. Di sini Tuhan mau kita jangan mencari Allah lain, jangan percaya kepada yang lain. Mari kita menggantungkan kepercayaan kita, menggantungkan keyakinan kita, pertolongan dengan kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus saja. Sebab yang menjadi kelelahan, yang menjadi kelesuan, yang menjadi kelemahan kita, Tuhan menjanjikan Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Dia akan menyegarkan kita di tengah-tengah pencobaan kita. Seakan-akan seperti sebagai Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya tetapi tidak menjadi lesu. Ia berlari tetapi tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kita, mari kita menyerahkannya kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan akan mampu menaklukkan badai apapun yang terjadi. Jangan kita seperti bacaan kita hari ini. Mereka lupa mengingat, merenungkan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Marilah kita menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan, menaruhkan setiap kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mau berdoa pada saat ini. Kita menyampaikan seruan kita kepada Tuhan dengan berbagai banyak pergumulan kita. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya kami tinggikan buat-Mu Tuhan Yesus, yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami dengar, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari kami. Ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu setiap pelayan Tuhan di tempat ini. Biar Engkau terus-menerus menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Berikan kekuatan iman supaya mereka dapat terus melayani Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, biarlah setiap pelayan-Mu ini di tempat ini selalu merindukan dan punya waktu untuk melayani-Mu di mana dan kapan saja ya Tuhan. Untuk kegiatan kami dalam hari lepas hari kami Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, berikan kelancaran setiap harinya ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayanan kami yang kami laksanakan setiap hari. Baik itu dalam persekutuan doa kami, baik itu juga di dalam ibadah umum kami, ibadah fellowship kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang bertugas, Engkau memberikan hikmat dan penyertaan-Mu supaya mereka dapat menjalankan tugas-Mu dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Karena Tuhan memberkati dan menjamah setiap penyakit mereka. Tuhan berikan kesembuhan buat saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan.
Kiranya juga Tuhan bukakan jalan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan setiap anak-anak yang dalam sekolah, baik itu PAUD, baik itu TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kiranya Engkau juga Tuhan memberikan senantiasa hikmah supaya dapat belajar di sekolah dengan baik. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan, memohon kepadamu, berikan jalan keluar Tuhan dalam bangsa dan negara kami pada saat ini. Apapun yang dipakaikan Tuhan untuk mencegah virus ini, Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, berikan yang terbaik. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan, apa yang menjadi masalah keluarga, masalah apapun itu Tuhan, kami serahkan. Biarlah Engkau yang memberikan penyertaan solusi yang terbaik. Tuhan Yesus, pada saat ini, inilah seruan doa kami. Inilah seluruh rangkaian doa kami. Hanya kami landaskan dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyempurnakan doa kami seperti doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita sambil berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan ayat persembahan diambil dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, kita dapat memberikan persembahan melalui transfer yang tertera di layar. Dan untuk Bapak Ibu yang belum memiliki fasilitas transfer, bisa nanti kita memberikannya setelah kita kembali bergereja. Kita akan membawakan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Terimalah persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah ini, kita mau naikkan pujian dari NR 281, Kumo Setia. Kita bangkit berdiri. Ku
berkat daripada Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.